Idul Adha ada sedikit pengumuman dari panitia. Alhamdulillah telah terkumpul dan terdaftar sebanyak 26 sohibul kurban dengan rincian 21 orang untuk kurban sapi, sehingga menjadi 3 ekor sapi dan 5 orang untuk kurban kambing. Alhamdulillah pembelian untuk 3 ekor sapi dan juga 4 ekor kambing, karena yang satu membeli sendiri dan juga membeli peralatan untuk mempersiapkan kurban dan konsumsi dan sebagainya, dengan total pengeluaran di pemasukan total itu 92.100.000 rupiah dan total pengeluaran 90.420.000 rupiah dan saldo 1.580.000 rupiah. Kami ucapkan jazakallahu kepada jemaah sekalian, terutama para penghibur kurban. Insyaallah mudah-mudahan lancar. Terima kasih kepada amanahnya kepada kami panitia kurban dan Zikro. Mohon doanya semoga semuanya berjalan dengan lancar dan barokah serta untuk kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah salat Idul Adha pagi ini akan dilaksanakan dengan oleh alhamdulillah sudah hadir di tengah kita Ustadz Burhan Hidayat SPD dan juga nanti bila Bapak Ustadz Ade Rohid. Insyaallah tata cara salat Idul Adha seperti biasa sebanyak 2 rakaat, dan rakaat pertama 7 kali takbir, rakaat kedua 5 kali takbir dan ditutup dengan salam, dan di antara takbir insyaallah kita membaca doa subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah. Demikian pengumuman dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar.
أكبر ولله الحمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد. صلوا سنة بين العداء ركعتين جامعة رحمكم الله. الله أكبر 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 كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا. لا إله إلا الله وحده صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله الصادق الوعد الأمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا الله. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. وقال في آية أخرى: فلما بلغ معه السعي يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. قال يا أبت افعل ما تؤمر satajiduni insyaallah minas sabirin. Yang kedua adalah Idul Adha, yakni bertepatan dengan 10 Dzulhijjah, di mana disunnahkan diawali dengan saum sunnah. Kalau mampu 9 hari dari tanggal 1 sampai tanggal 9. Kalau tidak memungkinkan cukup 2 hari, hari Tarbiyah dan Arafah 8 dan 9. Kalaupun tidak cukup 1 hari, yaitu kemarin yang disebut dengan saum Arafah tanggal 9 Dzulhijjah, di mana ketika saudara-saudari kita yang menunaikan tanggal 9 Dzulhijjah kemarin dan pahalanya diampuni dosa setahun yang lalu dan setahun yang akan datang. Bagi umatnya, mudah-mudahan kita yang hadir di Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa kita benar-benar beriman kepada Allah dan beriman kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai Nabi kita, maka cinta. Ayah sangat merindukan anak ini sudah puluhan tahun lamanya, sampai kulit Nabiullah Ibrahim saat itu keriput, rambut pun sudah penuh, tapi ternyata diijabahnya di kemudian hari sekitar berumur 80 tahun permintaannya, Rabbi habli minas sholihin. Tapi dalam surah As-Saffat ayat 102 ini dilukiskan ternyata Allah ingin menguji, walaupun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah memberikan apa yang sudah diminta oleh hamba yang namanya Ibrahim, ternyata Allah menguji untuk memintanya kembali dan memintanya juga. Nabiullah Ibrahim alaihissalam penasaran apakah ini benar perintah Allah atau bukan, sehingga dalam riwayat tanggal 8 tanggal 10 diadakan penyembelihan sesuai dengan perintah Munah dengan tugas dari Allah yang menciptakan langit dan bumi kepada kita ini. Ternyata direkam dalam surat tersebut, dalam ayat tersebut. Qala, berkata Ismail muda saat itu, ya Aba, tidak cukup hanya bebas tugas, tetapi ada permohonan kepada Allah. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Semoga Allah menjadikan engkau dan aku termasuk hamba-hamba yang ahli sabar. Hadirin, 10 Dzulhijjah tepatnya hari ini, maka diajaklah istri beliau sekaligus ibunda dari Ismail muda saat itu, yaitu sang Ibrahim. Wahai Ibrahim, masa iya Tuhan yang begitu mencintai, yang sudah mengijabah keinginanmu, yang anak ini sudah bahkan istrimu begitu soleh, ini tidak mungkin
Ini adalah bisikan. Akhirnya datanglah kepada Bunda Hajar, kepada ibunya Ismail. Wahai Hajar, ini anakmu akan soleh. Bahkan anakmu ini sudah jelas-jelas tidak ada kesalahan. Dan suami bisikan tersebut yang terkena dengan Jibratul Husain juga kepada Ismail ketika berjalan menuju tempat yang disebut dengan Mina saat ini, yaitu tempat padang pasir yang begitu tidak ada siapa-siapa di tempat tersebut. Dan Ismail pun dibisikir. Baru pun Iblis mengatakan, wahai anak kecil, engkau jangan belum tamat dalam riwayat, langsung dilempar. Itulah akidah. Itulah yang sampai saat ini menjadi sebuah ritual dalam haji Jumratul Aqabah. Tentu saat ini yang namanya melontar itu seperti akhirnya sudahlah disiapkan Ismail yang usianya belasan awal dalam riwayat hadis. Kemudian Bunda Hajar sudah mulai mundur karena tidak kuat untuk melihat, dan Ibrahim pun sudah bersiap-siap. Maka sang ayah Ibrahim alaihissalam bertanya kepada anaknya, wahai anakku sayang, apa permintaan terakhir kepada ayah, kepada bunda, sebelum kita akan melaksanakan perintah Allah? Jamaah sholat Idul Adha rahimahullah tidak dikron. Ternyata permintaannya dalam riwayat dalam beberapa kitab klasik disebutkan dengan 5 perkara. Inilah yang menjadikan kalau ada hukuman mati boleh kita tanya orang tersebut ada permintaan apa. Jika permintaannya tidak menyalahi syariat boleh kita lakukan, karena ini adalah bagian dari syariat. Sehingga tidak jadi kita melaksanakan perintah dari Allah tersebut. Permintaan yang ketiga, wahai supaya tidak ada cipratan darah setetes pun, supaya tidak membuat ayah nanti pas pulang terngiang-ngiang bagaimana kesedihan ayah yang nanti akan berlarut-larut. Dan yang keempat, hingga benar-benar kita itu ridho kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Hadirin, kemudian dilaksanakanlah betul ikatannya yang sekarang menjadi syariat takbir tersebut dari tanggal 10 Dzulhijjah sampai 13 Dzulhijjah, yang ternyata malaikat Jibril betul-betul mengagungkan Allah dengan ketulusannya dua orang hamba, yakni ayah dengan anak. Bagaimana betapa ridhonya, ikhlasnya terhadap tidak ada sesuatu yang harus diikuti kecuali dialah Allah. Itulah kurang lebih ketika Ibrahim menghunuskan pisaunya, la ilaha Allahu Akbar, Allah Maha Agung, dan segala puji hanya milik Allah. Seketika itu juga setelah takbir malaikat Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, takbirnya yang pertama adalah cintailah Allah di atas segala-gala. Jika Nabi Ibrahim diuji dengan Ismail sebagai anaknya, tentu kita juga harus memberikan pelajaran dari kisah tadi, karena Al-Quran adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah. Ketika kita sedang hobi di tempat-tempat tertentu, di kegiatan-kegiatan tertentu, kemudian berkumandang azan, maka sembelihlah, stoplah kegiatan-kegiatan tertentu tadi, maka datanglah menghampiri kumandang azan, yakni sholat awal waktu berjamaah di masjid. Ketika kita zakat mal bukan hanya karena Ramadan, tetapi zakat mal itu adalah ketika kita punya harta kalau dikumpulkan lebih dari 85 gram emas, kemudian lebih kalau 85 gram emas itu mudahnya misalnya 85 juta atau 100 juta, maka jika kita punya lebih dari 100 juta ke atas, itu adalah harus dikeluarkan 2,5% wajibnya. Muslimina fi kulli makan wa izzal Islam wal muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinaba. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.